Salam sehat. Kita bahas kali ini tentang posisi hubungan seksual. Nungging, posisi nungging. Biasa disebut dalam istilah doggy style. Nggak tahu kenapa kok pakainya kok doggy ya. Mungkin kalau manusia, saya pikir lebih tepat dengan bend down position. Ya. Jadi posisi nunduk, posisi kayak nungging ya. Nungging yang kepalanya kayak di bawah. Gitu, ya, bend down position. Jadi ada missionaries position, ada woman on top position, ada bend down position, ya, yang doggy itu. Kita bahas tentang yang doggy, yang bend down itu, yang posisi nungging. Dalam kesehatan, kita bicaranya bukan variasi, tapi kita bicaranya dari sudut pandang kesehatan. Jadi posisi nungging ini, ketika seorang wanita ini posisinya seperti ini, maka arah Miss V atau rongga vagina itu ke belakang, lurus. Ya. Ketika dia agak seperti ini, betul-betul nungging, maka ini agak ke atas. Arah, ya. Ketika dia telentang, maka ini lurus ke bawah, ke depan. Ya. Nah, tujuan posisi nungging ini adalah ketika satu ternyata sampai sekian bulan atau mungkin tahun kok belum hamil, maka sebelum kita periksa, sebelum diperiksakan ke dokter, maka boleh saja di rumah itu mencoba dengan berbagai macam merubah posisi dulu. Jangan-jangan bentuk rahimnya ini, karena normalnya adalah antifleksi, ya, di mana kalau misalnya ini vagina itu ke bawah, maka rahim itu agak ke atas. Normalnya, ya. Sehingga kalau ketiduran, maka akan seperti ini. Ya, seperti ini. Ini rongga vagina, rongga Miss V, ini rahimnya. Agak ke atas. Tapi suatu ketika ada, karena memang pada saat perkembangan janin ternyata terjadi retrofleksi, di mana rahimnya ternyata menghadapnya ke belakang. Bukan begini, tapi ke belakang. Maka otomatis pintu rahimnya ini agak di atas. Pintu rahimnya agak di atas. Kalau dia menghadapnya ke atas normal, maka ini pintu rahimnya nah seperti ini. Sehingga kalau ini ada satu hubungan, sperma ini masuk, maka dia langsung tepat masuk ke pintu rahim. Nah, ketika dia agak melengkung ke bawah, pintu rahimnya di atas. Maka ketika ada hubungan seksual, rahim ini adalah di bawahnya. Tidak bisa masuk ke pintu rahim. Ya, sehingga tidak pernah masuk sperma itu. Karena pintunya agak ke atas. Ya, nah, maka caranya bukan rahimnya yang dibalik. Ya, tapi orangnya yang dibalik. Ketika posisi hubungan seksual itu dibalik dengan posisi nungging, ya, maka pintu rahimnya ini bisa lebih tepat. Ya, ketika hubungan seperti ini, ya, di mana ini penis masuk ke ke Miss V, ya, maka ini akan lebih tepat pintu rahimnya ini, ya, lebih tepat. Karena kalau posisi seperti ini, maka rahimnya berada ke atas. Maka ini pintunya seperti ini. Nah, ini ketika ejakulasi, ya, cerot, ini semburannya akan masuk di pintu rahim. Ya. Itu
fungsi dari posisi nungging. Nah, setelah ejakulasi, maka pertahankan nunggingnya atau boleh saja tetap tengkurap dengan di bawahnya perut bawah itu diganjel bantal. Sehingga supaya pintu rahim itu tetap agak ke atas, supaya tidak tumpah. Ya. Mau tetap posisi nungging dulu beberapa saat juga boleh. Mau turun dengan diganjel bantalnya juga boleh. Biarkan beberapa saat. Ya. Jangan langsung kemudian berdiri. Ya. Nah, kalau dengan posisi itu sampai hitungan bulan, tahun kok tetap belum bisa hamil, ya baru silakan periksa. Ya. Nah, lebih efektif kalau dari perkawinan awal. Perkawinan awal itu gonta-ganti posisi juga tidak masalah. Karena kan tidak tahu. Ya. Si perempuannya tidak tahu bentuk rahimnya seperti apa, apalagi suaminya. Sehingga saat hubungan, saat ejakulasi mau pakai cara yang biasa, misionaris posisi, perempuan di bawah telentang, laki-lakinya di atas, atau mau cara nungging dibolak-balik, tidak masalah. Ya, sehingga pakai aja dua posisi itu. Kalau sampai hitungan bulan tahun tetap belum hamil, baru langsung periksa. Sampaikan bahwa sudah juga memakai posisi nungging. Ya, sampaikan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, fungsi yang kedua itu kalau misalnya habis melahirkan, kemudian juga karena ada perlukaan sehingga dijahit, ya setelah 40 hari sebenarnya kan boleh hubungan, tapi kan mungkin masih agak ada rasa nyeri-nyeri atau ada rasa takut bagi pihak perempuan untuk hubungan, sekalipun itu juga sudah kering jahitannya setelah 40 hari, ya. Nah, untuk memberikan rasa nyaman dari pihak si istri, si perempuan, maka posisi nungging itu adalah posisi yang paling enak. Sehingga tekanan dari pihak suami ketika hubungan juga bisa diatur, tidak terlalu ditekan sekali. Ya, yang penting ini masuk, tidak terlalu ditekan. Maka ini memberi rasa nyaman dari pihak si istri. Fungsi ketiga adalah ketika ada disparonia. Disparonia itu seorang istri ketika hubungan seksual itu mengalami nyeri. Nanti kita bahas tersendiri nyeri ketika hubungan seksual atau disparonia. Itu banyak faktor. Di sini saya hanya menyampaikan, saya garis bawahi dulu disparonia, nyeri saat hubungan seksual. Itu bisa dengan cara ini. Dengan cara nungging itu mengurangi rasa nyeri ketika hubungan suami istri. Ya. Nah, tiga fungsi ini yang utama. Nah, kemudian fungsi lain itu ketika ya nungging, kemudian si laki-laki dari belakang ini lebih bisa mengatur kepala Mr. P, itu lebih bisa menggesek di spot. Ya. Bisa menggesek di spot sehingga itu untuk sebuah kenikmatan di mana libidonya akan semakin meningkat dari pihak si istri, ya. Itu di luar tadi yang fungsi dari sisi kesehatan. Yang lain itu adalah untuk rasa kenyamanan, untuk rasa enaknya sebuah hubungan, ya, di luar variasi-variasi seksual. Itu ya fungsi dari hubungan seksual dengan posisi nungging. Salam sehat.